lolos ke final Copa America. Brasil berjumpa Peru pada babak semifinal Copa America 2021. Pada laga yang digelar di Estadio Nilton Santos itu, Brasil menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal penentu kemenangan Brasil dicetak oleh Lucas Paqueta. Mantan pemain AC Milan itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-35 usai menerima umpan dari Neymar. Itu merupakan asis pertama Neymar dalam turnamen Copa America 2021 ini. Selain dua gol yang masing-masing disarankan ke gawang Venezuela dan Peru di babak penyisihan grup. Dengan kemenangan ini, maka head-to-head Brasil melawan Peru terjaga dengan dominasi bagi Casemiro dan kawan-kawan. Dalam 5 perjumpaan terakhir, termasuk satu kali ini di babak penyisihan grup, Selecao Brasil menang sebanyak 4 kali. Satu-satunya kekalahan yang terjadi pada laga persahabatan pada September 2019 yang lalu dengan skor akhir 0-1 kala itu. Kemenangan pada babak semifinal ini membawa tim asuhan dari Tite melaju ke final turnamen Copa America. Dan pada laga final, Brasil akan berjumpa pemenang antara Argentina yang akan melawan Kolombia. Gareth Southgate siap hentikan kutukan Inggris di babak semifinal. Semenjak Inggris juara Piala Dunia 1966, Inggris sama sekali tak pernah meraih trofi lagi. Jangankan sebuah trofi, The Three Lions bahkan tak pernah masuk ke babak final, baik di Piala Eropa maupun di Piala Dunia, atau bahkan di kompetisi baru seperti UEFA Nations League. Inggris selalu hanya bisa mencapai semifinal saja, seperti di Euro 1968 dan juga Euro 1996, dan juga Piala Dunia 1990 dan juga Piala Dunia 2018, dan juga ada di Nations League pada 2018-2019. Tetapi Southgate yakin kutukan itu akan segera berakhir pada laga semifinal Euro 2021 kali ini ketika mereka melawan Denmark. Pelatih timnas Inggris itu berjanji akan mengakhiri kutukan timnas Inggris di semifinal turnamen resmi. Southgate yakin karena dirinya sudah mengakhiri beberapa kutukan, seperti bisa menang melawan Jerman pada fase gugur kemarin. Tersingkir dari Euro, Belgia masih pertahankan Roberto Martinez. Belgia lagi-lagi bernasib malang, kali ini di Piala Eropa 2021. Menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk menjadi favorit juara, Belgia malah ditekuk oleh Italia pada babak perempat final. Sejatinya anak asuhan dari Roberto Martinez itu tampil cukup meyakinkan pada ajang Euro kali ini. Pada babak penyisihan grup saja, Belgia menyapu bersih 3 pertandingan dengan semua kemenangan, dan mereka pun berhasil mencetakkan 1 gol berbanding 1 kali kebobolan. Pada babak 16 besar pun mereka sukses melewati dengan juara bertahan yakni Portugal dengan mulus. Sayangnya di babak perempat final, Kevin De Bruyne bertemu dengan Italia, tim yang juga sama-sama sedang dalam kondisi on fire. Kendati tersingkir dari Euro, pelatih Belgia yakni Roberto Martinez dikabarkan tetap akan dipertahankan dan akan diberi kesempatan hingga Piala Dunia 2022 mendatang. Belgia tersingkir, penyerang Napoli fokus jalani operasi bahu. Raksasa Serie A Italia yakni Napoli mengumumkan bahwa Dries Mertens saat ini menjalani operasi pada bahu kirinya di Belgia dan harus istirahat selama 2 minggu atau 3 minggu sebelum memulai proses rehabilitasi. Partino merilis pernyataan itu di situs resmi mereka yang mengatakan bahwa pemain internasional Belgia itu menjalani operasi di tanah airnya usai Dries Devil tersingkir dari Euro 2021 di babak 16 besar pasca dikalahkan oleh Italia. Dries Mertens selalu bermain di semua 4 pertandingan Belgia di kejuaraan Euro kali ini. Sayangnya dia gagal menyumbangkan satupun gol ataupun assist, dengan dia tampil sebagai starter di 2 pertandingan awal negaranya dan hanya turun sebagai pemain pengganti di 2 laga berikutnya. Penyerang berusia 34 tahun itu sejauh ini telah mencatatkan 102 caps untuk timnas Belgia dengan berhasil mencetakkan 21 gol dan juga 30 assist sejak debutnya pada Februari 2011 yang lalu. Jelang laga kontra Denmark, Bukayo Saka siap kembali diturunkan. Pemain muda berusia 19 tahun yakni Bukayo Saka telah menunjukkan kemampuannya secara maksimal ketika dimainkan oleh sang pelatih yakni Gareth Southgate dalam 2 laga beruntun kompetisi Piala Eropa 2021. Sayangnya Southgate tak bisa menurunkannya kembali ketika menjalani babak perempat final kontra Ukraina setelah Saka dikonfirmasi menderita cedera pada pergelangan kakinya yang membuat dirinya diklaim harus absen dalam jangka yang cukup panjang. Walau demikian, kabar baik justru menghampiri kubu The Three Lions jelang pertandingan semifinal melawan Denmark nanti.
Setelah pelatih berusia 50 tahun itu mengkonfirmasi apabila Saka sudah dinyatakan sembuh dan diharapkan bisa kembali mendapatkan menit bermain. Sudah sembuhnya Saka membuat angin segar bagi timnas Inggris, lantaran mereka kembali mendapatkan tambahan kekuatan di sektor penyerangan mereka, yang tentunya semakin termotivasi untuk bisa menembus partai puncak dengan mengalahkan Denmark nantinya. Azpilicueta masih bangga ada pemain Chelsea di semifinal Euro 2021. Azpilicueta berhasil mengantarkan Spanyol menembus semifinal Euro 2021. Mereka sebelumnya berhasil mengalahkan Swiss pada babak perempat final. Pada fase 4 besar, Spanyol akan berhadapan dengan Italia, sementara Inggris akan menghadapi Denmark. Masing-masing dari 4 tim yang tersisa di turnamen 4 tahunan ini memiliki setidaknya 2 pemain yang bermain untuk Chelsea. Itu berarti setidaknya ada 2 pemain Chelsea yang akan mengakhiri musim dengan medali juara Liga Champions dan juga Euro 2021. Diketahui keempat tim yang tersisa memiliki pemain Chelsea, seperti Jorginho dan Emerson Palmieri dari Italia, Andreas Christensen dari Denmark, Mason Mount, Ben Chilwell, dan juga Reece dari Inggris. Azpilicueta sendiri akan menghadapi rekan timnya di Chelsea, yakni Jorginho dan juga Emerson Palmieri pada babak semifinal. Diketahui Emerson akan menggantikan Leonardo Spinazzola yang sedang mengalami cedera. Liverpool selangkah lagi dapatkan jasa Renato Sanches. Liverpool yang kehilangan Georginio Wijnaldum usai tak memperpanjang kontraknya, membuat jargon klub kini memilih aktif dan mencari pemain anyar sepanjang jendela bursa transfer musim panas ini. Saat ini pelatih berpaspor Jerman tersebut sepertinya sudah menemukan suksesor untuk Wijnaldum, karena Express Football melaporkan apabila tim asal kota Merseyside itu akan segera mengamankan jasa pemain yakni Renato Sanches. Dalam sepanjang musim 2020-2021 kemarin, Sanches memang kembali dapat sorotan publik. Usai tampil impresif di level klub, membantu Lille dalam mengakhiri dominasi PSG pada kompetisi Liga 1 Prancis. Tim asuhan jargon klub terlihat semakin yakin untuk mengeluarkan dana sebesar 30 juta pound demi membawa Sanches ke Anfield Stadium. Setelah melihat pemain berusia 23 tahun itu menjadi pemain kunci Portugal di sepanjang gelaran Piala Eropa 2021. Manchester United segera daratkan Eduardo Camavinga. Manchester United terus melanjutkan perburuan soal pemain baru pada jendela bursa transfer musim panas ini. Usai merampungkan perekrutan Jadon Sancho, Manchester United kini fokus mengejar Eduardo Camavinga. Meski masih berusia 18 tahun, Camavinga sudah menunjukkan kedewasaannya dan mampu bersaing di level yang tertinggi. Ia juga adalah seorang gelandang yang serba bisa. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Manchester United telah bertemu dengan perwakilan dari Camavinga. Menurut pakar transfer Italia yakni Fabrizio Romano, Manchester United sekarang terus menjaga intens kontak dengan perwakilan pemain Prancis itu demi bisa memuluskan transfer Camavinga. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Rennes juga akan terbuka untuk menegosiasi harga pelepasan dari sang pemain. Diketahui gelandang muda Prancis tersebut dibanderol sebesar 45 juta pound sterling. Presiden PSG turun tangan meyakinkan Paul Pogba untuk gabung dengan PSG. Masa depan Pogba di Manchester United berada dalam tanda tanya besar. Kontrak sang gelandang di Old Trafford akan berakhir pada musim panas tahun mendatang, dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontraknya. Sejauh ini ada beberapa tim papan atas Eropa yang mengincar jasa dari sang gelandang. Salah satunya adalah klub kaya raya asal Prancis yakni PSG. Dilansir dari Footmir 1, PSG benar-benar serius ingin mendatangkan Paul Pogba. Sampai-sampai sang presiden dilaporkan turun tangan untuk meyakinkan gelandang Prancis tersebut. Menurut laporan tersebut, Al-Khilafi sangat ingin membawa Pogba ke Paris. Sang presiden menilai sang gelandang adalah salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Jadi Paul Pogba dinilai bisa membantu PSG lebih mendominasi sepak bola Eropa di musim mendatang. Dan kini Pogba dilaporkan aktif berkomunikasi dengan sang presiden. Sang gelandang dilaporkan cukup tertarik dengan proyek yang ditawarkan oleh sang presiden kepada dirinya. Matteo Guendouzi pamit tinggalkan Arsenal. Matteo Guendouzi merupakan salah satu pemain yang merapat ke Arsenal di tahun 2018 yang lalu. Pada saat itu ia direkrut oleh Uni Emirat dari Lorient, di mana dia sempat beberapa kali masuk ke tim utama milik Arsenal.
Namun semenjak kedatangan Mikel Arteta, situasi kondisi berubah 180 derajat. Ia tak mendapatkan banyak jam bermain, dan musim lalu ia bahkan dipinjamkan ke klub Jerman yakni Hertha Berlin. Matteo Kundesi akhirnya buka suara terkait masa depannya. Ia mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan melanjutkan karirnya di London Utara tersebut. Kundesi mengkonfirmasi bahwa ia akan pergi dari Arsenal secara permanen di musim panas ini. Dan menurut kabar yang beredar, Matteo Kundesi akan pulang ke Prancis pada musim panas kali ini. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.